Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor San Efran Sinaga, dalam katekesi singkat. Dan pada katekesi singkat kali ini, kita akan membahas seorang santo yang masih baru, yakni di abad 20, dan namanya adalah Santo Padre Pio, seorang kapusin sejati. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjuangannya, mari kita dengarkan bersama. Santo Padre Pio adalah santo yang masih baru bagi kita, karena Santo Padre Pio yang mengambil nama Francisco Furgione, dia lahir di penghujung tahun 1800-an dan wafat di tahun 1900-an. Dan dia masih santo yang baru, dan dari dia kita banyak belajar soal keteguhan iman. Padre Pio sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi imam, dan kekudusan dalam dirinya sudah nampak. Dan ketika dia masuk ke dalam biara, dia mengalami banyak tantangan dan persoalan, terutama ketika dia mengalami stigmata. Stigmata artinya bahwa dia mengalami kelima luka-luka Yesus, baik di tangannya, telapak tangannya, di kakinya, dan juga di lambungnya. Dan pengalaman ini mendatangkan pro kontra. Ada orang yang mengimani, yang percaya bahwa ini adalah karena kesalehannya. Tetapi banyak orang yang menduga bahwa justru karena dia kurang saleh, dia terkena sihir, dia terkena serangan iblis atas ini. Maka karena itu banyak juga tantangan yang dialaminya, banyak verifikasi, tetapi Padre Pio tetap teguh dalam iman. Bahkan sempat dia mengalami tekanan dari pihak Vatikan. Ketika mengadakan verifikasi, dia dinonjobkan dari pelayanannya, dilarang untuk perayaan Ekaristi, bahkan pengakuan dosa, sampai pada akhirnya ditemukan titik terang bahwa stigmata luka-luka Yesus yang dialaminya adalah sungguh lambang kesalehannya, bahwa ia juga turut mengalami penderitaan Kristus. Disinilah kita lihat keteguhan iman dari Santo Padre Pio. Banyak mujizat yang terjadi dalam hidup Padre Pio, dan juga orang-orang yang berdoa dan bermohon kepadanya. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada orang yang mengaku dosa kepada Padre Pio dan menanyakan saudaranya yang sedang berada di medan perang apakah masih hidup atau sudah mati. Dalam kegalauannya, Padre Pio mengatakan dan menghibur orang itu dan memastikan bahwa saudaranya yang hilang itu tetap kembali asal orang itu teguh dalam iman. Dan betul bahwa saudaranya masih hidup. Karena itulah di kemudian hari, Padre Pio menjadi pelindung bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi, mengalami pertentangan, dan juga dia pelindung bagi keteguhan iman. Demikianlah katekesi singkat tentang Padre Pio. Darinya kita banyak belajar bagaimana berjuang dalam persoalan hidup, dalam tantangan hidup, namun tetap setia dalam iman, tetap dalam pengharapan. Semoga dengan mendengarnya, kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati.